Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai kita dari Ramadan membahas tentang zakat dan sebelumnya tentang permasalahan muamalat dan masuk bagian waris dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang itu adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni' yang ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Muqni'nya, sedangkan Zadul Mustaqni' ditulis oleh ringkasannya itu ditulis oleh Imam Al-Hajjawi dan disyarah oleh banyak para ulama dan termasuk yang telah kita baca sebelumnya. Namun tentu permasalahan kekinian dalam muamalat sangat banyak. Walaupun dalam masalah yang lain seperti dalam masalah ibadah juga ada, tapi dalam masalah muamalat terutama itu lebih cepat berkembangnya. Bahkan kita lihat beberapa lembaga bisnis, bahkan lembaga keuangan muncul di tengah-tengah masyarakat, dan ini tentu butuh jawaban. Dan tentunya tidak mungkin para ulama-ulama zaman dahulu di abad sebelum abad 19 untuk membahasnya, karena memang tidak ada di masa mereka. Karena tidak ada, tentu tidak akan mungkin mereka akan membahasnya. Walaupun bisa diambil permasalahannya dari perkataan-perkataan para ulama tersebut. Ya, dinamakan dengan fikih al-iftiradi. Fikih yang sifatnya adalah bila ini terjadi seperti ini, padahal di waktu itu tidak terjadi. Ya. Seperti banyak para ulama fikih kontemporer menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab tentang praktek lembaga keuangan syariah dalam masalah murabahah. Ya, di mana bentuk murabahah yang ada dipraktekkan dalam keuangan syariah itu sifatnya sudah dimodif. Anda tidak akan temukan murabahah praktek yang ada sekarang lembaga keuangan syariah itu di dalam kitab para ulama dahulu, tidak mungkin akan ada. Ya. Karena sudah banyak modifikasinya. Di antaranya barang tidak ada stoknya di lembaga keuangan syariah. Maka ketika hal tersebut dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah, sebagian para peneliti mencoba mengkaji dari perkataan para ulama terdahulu, mereka menemukannya dalam kitab berkata Imam Syafi'i, "Idza ara ar-rajulu ar-rajula as-sil'ata faqala ishtariha bikadha fa in ishtaraytaha sa'urbihuka bikadha fa in alzama anfusahuma bil bai'il awal faqad batal li'annahu ba'a ma la yamlikuhu." Itu maknanya dalam nas kitab tersebut. Yang maknanya, bila dua orang berjalan di pasar, yang satu mengatakan kepada temannya yang berjalan tadi, "Itu barang bagus, saya suka, tolong kamu beli dulu. Nanti saya akan beli dengan cara murabahah kepadamu." Ya. Itu kasusnya. Itu namanya fikih iftiradi. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Ya. Lalu lanjutannya seperti apa? Imam Syafi'i menjelaskan dari kasus tersebut, bila mereka mengikatkan diri dalam hal tersebut, di mana yang nyuruh harus beli nantinya, tidak bisa tidak, maka ini akadnya batal. Karena mereka sudah menjual dan membeli barang yang belum dimiliki oleh si
penjual kedua. Ya, ini bisa dipahami maknanya, ya. Tetapi oleh karena itulah, tetapi ini tidak menunjukkan bahwa dari sini para lembaga keuangan syariah itu mengambil praktek, karena praktek seperti itu dikatakan Imam Syafi'i ini akadnya batal. Dia hanya nunjukin tuh beli itu barang, ya, lalu dia beli, tapi nanti dengan akad itu dia beli, kamu harus beli jadi, atau bahkan tak bayar DP dulu. Ntar kamu nggak jadi beli, saya rugi, kata dia. Ya, tak DP dulu dia. Maka ini akadnya batal. Ya, hal seperti ini tentu mengharuskan kita kembali merujuk kepada warisan para ulama-ulama kita. Ini di abad kedua Imam Syafi'i menulis kitab Al-Umnya ini, dinamakan dengan fikih iftiradhi, dan banyak di dalam kitab-kitab para ulama kita dalam mazhab Hanafi, Maliki. Ya, Syafi'i sendiri kita lihat dalam Al-Um tadi, dan Imam mazhab Hambali. Maka kalaulah ada para peneliti-peneliti fikih mengumpulkan fikih iftiradhi ini, dikumpulkan, disatukan semuanya, kemudian dijadikan sebuah produk. Ya, mungkin masalah keuangan, masalah muamalat tadi, ini akan menjadi warisan yang luar biasa bagi umat. Dan dahulu salah seorang profesor kami yang mengajar, Profesor Dr. Saleh bin Utsman Al-Hulayil, mata'allahu bi'amrihi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan ini sudah diajukan di kampus di Jamiatul Imam Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud agar dibuat sebuah projek, ya, di mana diambil 5 dari kitab induk di mazhab Syafi'i, di Al-Um, di Al-Hawi, Syarah Mukhtasar Al-Muzani, di Al-Majmu', ya, dan mazhab lain juga begitu. Hambali dari Al-Mughni, kitab-kitab yang besar, yang banyak di sana fikih iftiradhi tadi. Karena kalau fikih yang dibutuhkan dalam hidup hanya untuk panduan normal, cukup seperti kitab-kitab matan yang kecil-kecil. Al-Umdah ini yang akan kita bahas ini. Ya. Tetapi para ulama itu meluaskan pembahasannya tadi, karena seperti hal tadi, bila ini terjadi apa hukumnya, bila ini terjadi apa hukumnya, ya, sehingga ini bisa menjadi produk, sehingga kaum muslimin sekarang harusnya tidak mengikuti apa yang ada di tempat yang lain. Produk-produk lembaga keuangan syariah umpamanya itu tidak lebih dari sekedar apa yang ada di produk lembaga konvensional, di lembaga riba, lalu kemudian berusaha untuk dibersih-bersihin dari hal-hal ribanya. Terkadang pembersihannya itu tidak murni. Namanya pembersihan tidak murni. Mungkin wallahu alam, mungkin beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi, ya, sehingga namanya sudah berubah menjadi akad-akad syariah, namanya mungkin istisna, mungkin murabaha, al-amir bisyira, dan lain-lain. Akan tetapi tempelan-tempelan yang haramnya tadi masih muncul. Ya, sama saja Anda menemukan sesuatu suatu yang kotor, kemudian Anda bersihkan. Itu tergantung. Kalau Anda membersihkannya itu bisa hilang yang kotorannya, bisa dia kembali sifatnya menjadi barang awalnya. Seperti itu. Tapi kan lebih bagus kalau itu produk murni yang dibuat oleh para ulama. Hampir tidak ada produk-produk lembaga keuangan syariah, yang ada itu merupakan produk murni. Ya. Produk murni yang dibuat oleh para ulama Islam, baik yang dahulu sampai sekarang. Dan fikih iftiradhi ini mengembangkan fikih tersebut
apalagi terkadang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ketika ada sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kalau orang tidur itu keluar air, apa nama, iler namanya itu, air liurnya, ya, air liurnya biasanya mungkin dinamakan macam-macam lah nama-nama di daerah masing-masing. Ya, sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i, kalau tidak salah Imam Al-Mawardi menukil dari beberapa ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu najis. Mengatakan itu najis. Istidlalnya, cara pengambilan dalilnya, bahwa itu berasal dari lambung. Air itu berasal dari lambung. Yang berasal dari lambung, bila dia keluar ke atas, ya, seperti muntah, najis. Ya, begitu juga dia keluar melalui pelepasan di bawah, itu jelas najisnya. Tetapi Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarhul Majmu', saya baca dan saya lihat langsung dalam Majmu', itu subhanallah ya, saya baca di buku yang ditulis oleh teman kuliah S2 dahulu, Profesor Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Asy-Syibil. Bukunya berjudul Madkhal li Dirasati Fiqhin Nawazil. Itu artinya bahasa Indonesianya pengantar kajian fikih kontemporer. Ya, dicetak dan ada PDF e-booknya ada di internet. Dan dicetak oleh Jamiatul Imam, oleh kampus sendiri. Mana beliau menemukan hal tersebut. Mana Imam Nawawi mengatakan, saya sudah mentahqiq masalah ini dan menanyakan kepada para dokter. Subhanallah. Itu abad ke-7. Dia mengatakan, saya sudah menanyakan kepada dokter, betulkah itu berasal dari lambung? Itu ilmu kedokteran di masa itu menjawab, satu dokter pun mengatakan tidak berasal dari lambung, tetapi berasal dari kelenjar air liur di kerongkongan, bukan dari lambung. Sehingga beliau mengatakan, dengan demikian, itu memang ada perkataan ulama mazhab, ulama ashabul wujuh. Ya, bukan Imam Syafi'i mengatakan itu, akan tetapi yang benarnya, karena ini berkaitan dengan ilmu kedokteran, dan saya sudah menanyakan beberapa orang dokter, tidak ada jawabannya mengatakan itu dari lambung. Ini sangat penting, ya, sehingga ilmu fikih itu ilmu yang sangat berkembang sekali, baik masalah ibadah, apalagi masalah muamalah, dan itu tentu terkait dengan disiplin ilmu yang lain. Seperti tadi kalau Imam Nawawi bertanya kepada para dokter, ya, kalau Imam Nawawi hidup di masa sekarang, mungkin kitabnya akan lebih luas lagi. Karena permasalahan ilmu kedokteran sangat luar biasa sekarang perkembangannya. Begitu juga Nawawi akan menulis banyak permasalahan dalam permasalahan muamalat juga, karena permasalahan muamalat sangat berkembang. Ya, ketika dahulu saya menulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, itu awalnya sekitar 400 halaman, Ustaz. Itu saya kumpulkan dari tesis dan disertasi yang ditulis oleh para penuntut ilmu, para peneliti di kampus saya di Jamiatul Imam di Riyadh. Itu saya kumpulkan, ya, kemudian saya susun, saya jadiin buku. Ketika pulang Indonesia, kasus kontemporer yang lokal itu juga banyak. Menambah halamannya sekarang 700. Jadi semua ada tambahnya 300, semua 700. Ya. Berarti Imam Nawawi kalau hidup dia sekarang,
di satu negara pindah ke negara lain, pindah ke negara lain, mungkin kitabnya terbayang oleh kita. Ya. Maka tentu tidak cukup hal seperti ini. Kasus-kasus yang sifatnya lokal, ya, itu tidak akan Anda temukan di kitab, walaupun kontemporer, tidak akan temukan di kitab para ulama di Timur Tengah. Ya, kecuali yang sifatnya umum. Timur Tengah ada, di Mesir ada, di Afrika ada, di Timur Tengah ada, di Asia Selatan, India, Pakistan, para ulama sana juga ada kasusnya, ya, seperti lembaga keuangan konvensional, itu mungkin halnya tidak jauh berbeda. Tapi ada kasus-kasus yang khusus mungkin hanya ada di Indonesia saja, ya, atau mungkin bisa dikatakan kearifan lokal. Ini tentu tidak bisa dijawab oleh para ulama tersebut, tidak ada di buku mereka. Kalau kita tanyakan kepada mereka, kita gambarkan kepada mereka, bisa jadi jawabannya pun tidak terlalu detail, karena tergantung penjelasan Anda. Ya, bahkan penjelasan tadi, kasus tadi, hal-hal qara'in, hal-hal seputar kasus itu akan mempengaruhi hukum. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya, tentang dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai anak paman Rasulullah, apakah Allah menerima taubat seorang pembunuh? Ibnu Abbas menjawab tidak. Setelah orang itu keluar, murid-murid Ibnu Abbas yang ada di sekitarnya mengatakan, Inna Allah yaghfiru dzunuba, ya wahai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah mengampuni dosa setiap hamba yang meminta ampun, bertaubat? Itu betul. Akan tetapi saya lihat orang ini di matanya ada kemarahan. Ya. Dia bertanya, yang difahami oleh Ibnu Abbas, dia bertanya ingin, ya, kalaulah diterima taubatnya mungkin dia akan membunuh. Dan para murid-murid tadi mencari tahu benar orang ini sedang ada sengketa dengan tetangganya, permasalahan kasus batas tanah. Dia khawatir, ya, dia sudah marah sepuncaknya sehingga menanyakan, kalau terima taubatnya tentu dia akan bunuh, nanti setelah itu dia bertaubat. Tapi habrul ummah, ulama umat Abdullah bin Abbas, ya, melihat qara'in itu dalam diri orang tersebut sehingga jawabannya, padahal secara normal, secara normatif atau secara kaidah, jawaban Ibnu Abbas tentu kita katakan salah. Akan tetapi sekarang ada hal-hal yang menyebabkan fatwa tersebut. Ini bedanya fatwa dengan fikih. Tabyinu hukmi syar'i liman sa'ala an. Itu menjelaskan hukum syariat Allah, ya, bagi yang bertanya. Ya. Bagi yang bertanya. Bisa jadi kasus yang sama bagi dua orang yang bertanya, jawabannya berbeda. Ya. Oleh karena itu, biasakan baik para dai yang menjawab ataupun para kaum muslimin yang bertanya, jangan Anda berikan kaidah umum yang sifatnya normatif, hukum secara umum. Ya. Tanyakan dengan serinci-rincinya hal-hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Ya. Mungkin bisa menjadi halal, mungkin bisa menjadi haram. Berbeda dengan kaidah atau hukum-hukum atau aturan-aturan fikih yang Anda pelajari. Maka berharap kepada para dai tidak terburu-buru menjawab. Ya. Seperti tadi. Kalau jawabannya adalah, apakah Allah menerima taubat seorang pembunuh? Kalau secara normatif jawabannya apa?
pasti diampuni. Allah mengatakan, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Jangankan membunuh, mensyirikkan Allah, diampuni atau tidak? Kalau dia bertaubat, diampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuninya kalau dia bertaubat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, itu maksudnya itu adalah kalau dia tidak bertobat sebelum wafat. Tapi kalau dia bertobat, dosa syirik pun diampuni. Dengan dalil, para sahabat Nabi sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah berbuat syirik, menyembah berhala. Dengan masuk Islam berarti mereka bertobat, hapus semuanya. Apalagi dosa yang dibawa itu yaitu membunuh. Nah, keadaan berarti seperti demikian. Tetapi kalau ada orang bertanya, ya, tentu kita tanyakan, ini kasus sudah terjadi atau belum? Kalau dia katakan belum, jawab secara normatif. Ya, tapi kalau dia mengatakan sudah, seperti apa kejadiannya? Ya, maka itu mempengaruhi sudah terjadi atau belum, kemudian terjadi itu seperti apa. Ya, maka banyak para ulama yang ketika beliau ditanya tidak mau menjawab sampai terjadi dahulu. Ya. Ini juga ada benarnya. Ya. Ada benarnya, kecuali memang dia akan dilakukannya. Dia akan menandatangani kontrak bisnis. Ya. Seperti apa bisnisnya? Tanyakan. Ya. Hal ini sangat penting untuk menentukan fatwa tadi. Walhasil, hendaklah para da'i dan para kaum muslimin membedakan dua hal ini, yaitu menjelaskan hukum syar'i bagi orang yang bertanya, itu dinamakan dengan fatwa, dan mengajarkan ilmu syar'i atau ilmu fikih kepada kaum muslimin itu sifatnya ta'lim atau mengajarkan dan bukan fatwa. Ya, terkadang dua-duanya tergabung di satu majelis. Kadang seorang ustadz membuka kajian, menjelaskan dari kitab tertentu seperti yang biasa kita lakukan dengan membaca kitab para ulama. Itu menjelaskan hukum syar'i secara umum. Itu berarti mengajar. Kemudian ada jamaah yang bertanya. Itu bukan mengajar lagi. Itu namanya istifta, minta fatwa. Ya, perlu dijelaskan dengan serinci-rincinya. Dan ini juga mengajarkan kepada para penuntut ilmu syar'i, para pelajar dan para kaum muslimin, jangan Anda tahu suatu aturan fikih, oh ini tidak boleh. Lalu ada kasus terjadi pada diri Anda mengatakan, oh ini berarti tidak boleh. Belum tentu itu terjadi. Ya, akan tetapi lalu apa gunanya saya belajar kalau selalu harus bertanya minta fatwa? Ya, Anda belajar agar bisa Anda mengamalkan sesuai dengan hal tersebut. Tapi bila terjadi atau akan terjadi sesuatu yang tidak seperti yang Anda pelajari, berarti ini kasus baru. Dinamakan dengan nazilah. Sehingga Al-Imam Al-Barzali dalam mazhab Maliki menulis bukunya dinamakan An-Nazilah. Kasus yang terjadi itu termasuk kasus kontemporer. Tidak akan ditemukan kasus tersebut mungkin di kitab manapun. Maka ini lihat kemampuan Anda. Kalau Anda umpamanya memiliki alat untuk berijtihad, ilmu-ilmu adat, ya, silahkan. Kalau tidak, tentu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Maka seperti yang dijelaskan Ibnu Amir al-Hajj dalam kitab beliau, ulama Maliki dalam abad ke-6, berada di Cordoba, Spanyol, di Andalus, ulama Andalus.
Beliau menjelaskan bahwa para pedagang di masa beliau hidup itu di abad ke-7 itu, beliau mengatakan kalau mereka berdagang keluar kota, mereka membawa penuntut ilmu syar'i. Tujuannya minta fatwanya. Karena kalau di kota-kota besar, dia di tempatnya, dia mukim, ya. Dalam kasus transaksi tadi, mungkin saja kasus hal yang di luar normatif terjadi. Karena Anda nggak bisa memaksa orang semaunya. Pasti terjadi hal-hal di luar kaedah umum tadi, kaedah hukum syar'i tadi. Maka Anda membutuhkan jawaban. Itu fungsinya kalau sekarang mungkin namanya Dewan Pengawas Syariah. Tapi anehnya Dewan Pengawas Syariahnya tidak muncul-muncul kecuali sekali sebulan, sekali 2 pekan. Ini bukan Dewan Pengawas. Pengawas itu duduk. Setiap saat akan ada kasus baru yang terjadi. Ya. Akan ada kasus baru terjadi. Seperti para pedagang masa dahulu, kalau keluar kota, dia minta ditemanin. Khawatir terjadi transaksi di perjalanan, ya, atau di kota yang di sana tidak ada ulamanya, ada yang menjawabnya, tempat dia bertanya untuk bisa memberikan jawaban syar'i tadi. Ya. Seperti itu, Ustaz. Maka setelah kita membaca beberapa kitab ditulis oleh para ulama di masa-masa mereka, perlu kita mempelajari fikih yang sifatnya mengandung penjelasan an-nawazil, penjelasan kontemporer, yang seperti kita katakan, walaupun sifatnya ada negara kaum muslimin secara umum, yang sifatnya lokal khusus di Indonesia, tentu terkadang juga tidak ada jawabannya, tetapi ini kita belajar. Di antara ada beberapa referensi yang bagus dalam hal ini. Ya. Kalau secara umum ada qararat atau tausiat atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh para ulama yang bersifatnya lembaga dunia, dari ulama dunia, seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah Muktamar Al-Alam Islami atau OKI, berpusat di Jeddah. Ini negara-negara Islam, ada setiap negara Islam utusan para ulamanya. Ada lagi yang kedua juga Al-Majma' Al-Fiqhi, pakai alif lam Al-Majma'nya. Kalau tadi Majma' Al-Fiqh, sekarang Al-Majma' Al-Fiqhi. Lembaga fikih Islam internasional juga di bawah Liga Dunia Islam atau Rabitul Alam Islami yang berpusat di Mekah. Kalau tadi di Jeddah, ini di Mekah. Yang lebih berdiri dahulu adalah Al-Majma' Al-Fiqhi tahun 78 kalau saya tidak salah. Adapun Majma' Al-Fiqh di tahun 83 atau 81, saya lupa. Sekitar itu. Ya. Anggota-anggotanya para ulama-ulama dunia juga, dan hampir tidak ada perbedaan dari dua qararat, dua keputusan-keputusan tersebut. Dan setiap keputusannya memang 1 atau 2 halaman, tapi itu diambil dari penelitian-penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama anggota. Artinya, sebelum diambil keputusan ketuk palu atau ketuk apalah namanya, itu Syekh Fulan diminta untuk menulis bahas penelitian tentang yang akan dibahas ini. Pokoknya kita katakan tentang akad ijarah mentahiyah bitamlik atau IMBT. Silakan ulama fulan dari negara fulan tulis, ulama fulan dari negara fulan tulis, ulama fulan dari negara fulan tulis. Tentang hal ini dari sudut yang berbeda. Ya. Sebelum mereka menulis, maka ada presentasi dari pakar di bidangnya. Bila itu berkaitan dengan apa tadi, transaksi, tentu ada pakar transaksi, pakar ekonominya,
menjelaskan dari bidangnya. Nggak berkaitan dengan kedokteran, ada dokter ahli di bidang itu menjelaskan kasusnya seperti apa. Seperti umpamanya mungkin dia menanyakan akan dibahas hukum stem cell, diambil dari tali pusar bayi. Ya, itu bagaimana hukumnya? Maka akan dijelaskan apa itu stem cell. Ya, seperti itu. Nanti setelah dijelaskan oleh para ahli tadi, para dokter, bila berkaitan dengan ilmu kimia, maka ada pakar kimianya yang menjelaskan dan seperti itu. Setelah mereka para ulama dunia ini di bidangnya menjelaskan, maka para ulama tadi menulis, diberikan waktu seberapa, 1 atau 2 bulan. Setelah itu mereka nanti akan sidang kembali, umumnya hadir. Masing-masing mempresentasikan penelitiannya. Setelah itu ketika presentasi, ya, ada munaqasyat, mungkin ulama ini memberikan tanggapan, memberikan jawaban, memberikan kritikan, masukan, dan itu semuanya dicatat, tercatat. Semuanya dicatat masukan tadi. Nanti setelah itu rapat para ulama-ulama tersebut dan mereka mengeluarkan keputusan, ditandatangani oleh semua yang hadir. Bila ada yang tidak setuju, silahkan dia tanda tangan bahwa saya tidak setuju ini. Dia bisa lampirkan catatannya. Catatannya adalah A, B, C, D. Itu menurut dia. Ya. Tidak hadir pun ditulis. Dia tidak hadir. Atau dia hadir tapi tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan basah. Dia hadir tapi tidak tanda tangan. Tertulis. Tidak tanda tangan. Itu bisa Anda lihat di majalah Fiqh majalah Majma' al-Fiqh al-Islami atau jurnal penelitian fikih Islam. Ada sekitar 50 jilid besar. Satu jilidnya kadang ada yang 600 halaman, 1000 halaman. Ya tergantung kasusnya lah. Tadi yang nulis 5 orang kan. Ini satu orang nulisnya 100-150 halaman. Ya, kalau yang diminta menulis 6 para ulama, tentu seperti tersebut. Ya, seperti itu. Maka hasil keputusan mereka itu kekuatan hukumnya sangat tinggi, bukan hasil keputusan 1-2 orang. Itu yang kemudian diterjemahkan oleh Hay'ah Al-Muhasabah wal Muraja'at Al-Muassasat Al-Maliyah Al-Islamiyah atau di IOF, diterjemahkan, dibuatkan standar operasional prosedur untuk lembaga keuangan syariah. Terjemahkan, dibuatkan langkah-langkahnya dan lebih dirincikan menjadi sebuah standar produk lembaga keuangan. Ya. Itu yang paling kuat. Maka kalau untuk masalah keuangan, Anda baca yang ada di Ma'air Syariah tersebut, ada PDF-nya, asli dari IOF sendiri. Kalau mau beli langsung, tentu yang kitab, beli kitabnya tentu harus ke Bahrain, pusatnya di Bahrain. Ya. Tapi bisa juga yang PDF-nya itu Anda print out atau di copy, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Tentu ini lebih kuat daripada keputusan lembaga-lembaga yang sifatnya lokal. Masih lembaga, kita ini berbicara lokal. Ya. Seperti fatwa DSN atau fatwa ulama Azhar, itu statusnya lebih berbeda. Ini lebih di atasnya. Ya. Atau seperti ulama Saudi Arabia, apalagi sifatnya perorangan, itu akan lebih berbeda lagi. Ya. Ini penting. Maka selain itu, tetapi itu kalau itu kan kita pelajari masalah kontemporer melalui kitab seperti tersebut, tentu sifatnya tidak sistematis. Ya. Maka mungkin lebih baik kita ambil satu kitab fikih, ya, dan dia juga menjelaskan fikih ulama dahulu, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bab tersebut, dia akan berusaha memasukkan permasalahan-permasalahan kontemporer
wallahu alam, ini tentu tergantung siapa yang menulis. Ya, secara individu mungkin dikatakan sulit, kecuali orang yang punya himmah yang tinggi. Tapi alhamdulillah ada yang di depan kita ini akan kita pelajari ke depan, Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Ini bukan anggota ulama besar Saudi Arabia ya. Ya, ini adalah profesor, dosen kuliah tarbiyah Fakultas Pendidikan di Universitas Malik Saud di Riyadh. Kalau ulama besar adalah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Tapi beliau juga yang penulis ini belajar ke Syekh Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman, dan Syekh juga telah memeriksa tulisan beliau ini. Ya, jangan disamakan. Ini adalah Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Kalau ulama besar itu Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Ya, kan kita baca ya. Dan sedangkan Syarh Umdatul Fiqh ini ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, yang kitab asalnya, yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Umdatul Fiqh ini, kitab Umdah ini dikenal juga dengan Al-Umdah. Itu yang dia sampaikan di dalam kitab ini qaulan wahidan, tidak ada khilaf. Ya. Berbeda dengan apa yang beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Muqni' dan Al-Kafi. Itu khilaf dalam mazhab dijelaskan seperti yang kita telah baca dari kitab Zadul Mustaqni', mukhtasar dari kitab Al-Muqni' tersebut. Lihat, ada khilaf di sana. Teman khilaf dengan isyarat falau, lau, dengan menggunakan lau. Ya, itu menunjukkan permasalahannya, kasusnya ada khilaf para ulama mazhab Hambali sendiri. Ya. Sedangkan yang umdah itu qaul wahid, satu pendapat saja. Dan ini penting tentunya. Ya. Karena itulah kalau kita ingin pelajari fikih dari fikih sunnah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak masalah-masalah yang tidak akan terlewatkan, kasus-kasus yang akan terlewatkan, ya, seperti tersebut. Sedangkan dalam satu mazhab saja banyak khilaf, dan yang metodologi sistematika atau metode belajar ilmu fikih agar bisa menguasai dan mendalam, tentu ini metode belajar ya, berbeda dengan metode Anda fatwa. Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, apalagi dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Metode belajar agar mutamakin, pelajari kitab dengan satu qaul, tidak ada khilaf. Sama belajar umum kan juga begitu. Jangan katakan materi-materi yang diajarkan dalam matematika, dalam IPA, IPS itu tidak ada khilaf mereka. Ada khilaf mereka kok. Tapi khilaf itu tidak diajarkan di tingkat SD, SMP, mungkin di S1 atau di S2. Karena bila itu diajarkan, Anda pada tahap awal akan jadi bingung sendiri. Sebagai ini saja pengalaman kami belajar kitab fikih. Dulu saya belajar fikih di pesantren tradisional, belajar fikih mazhab Syafi'i, mulai dari matan takrib, Fathul Qarib, kemudian I'anatul Talibin, Bakri Syata, kemudian Syarhul Mahalli. Tapi qadarullah itu tidak selesai kitab-kitabnya. Hanya baca satu bab, nanti tahun depan kelas selanjutnya bab lainnya lagi, jadi tidak menguasai ya satu persatu. Ya, ini mempengaruhi. Dan di Lipia di S1 dulu, nggak tahu sekarang sudah berbeda muqarrar atau tidak. Dulu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,
khilaf. Makanya tidak heran kalau mahasiswa orang tamat LIPIA, kalau ditanyakan hukum ini bagaimana? Khilaf. A berkata ini, lawan B mengatakan ini. Yang rojih, terserah kamu. Itu bukan menjawab namanya. Anda ngajarin, sekedar ngajar fikih, tapi kalau menjawab fatwa kasus seperti apa, jawab iya dan tidak. Boleh dan tidak. Kalau tidak, bagaimana bolehnya? Itu baru menjawab fatwa. Tapi kalau sekedar tadi itu Anda ngajarkan fikih. Dan bikin pusing. Dia pun, yang ditanya pun pusing. Kalau dikatakan saya lakukan yang mana? Ya mana aja lah. Kan ada khilaf para ulama. Ya tidak begitu hidupnya, akhi. Sama aja jalan Anda nanyakan ke Syekh Google Map. Saya lihat mana ini? Kanan, kiri, belok kanan atau mana aja lah. Pernah Syekh Google bilang begitu? Pernah? Tidak. Dia mengarahkan Anda ke sini. Anda tidak mau urusan Anda. Ada arahan. Begitu manusia hidup. Ada arahan. Ya, tapi udah, saya jelaskan yang penting mana. Ya enggak lah. Ya, seperti itu kalau dalam dampaknya pelajari itu. Berbeda kalau di Riyadh, setahu saya di Jamiatul Imam, itu yang di kuliah syariah, S1-nya bukan Bidatul Mujtahid, Raudhul Murdi', dan itu juga adalah hasyiah dari Zadul Mustaqni', ya, dari kitab Zad, ya, Zaz bin Qasim. Itu yang lebih mengantarkan seseorang untuk menguasai dengan baik. Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah sendiri, beliau punya kitab hal tersebut, jenjang-jenjang itu. Pertama beliau tulis kitab Umdatul Fiqh. Hanya qaul wahid dalam setiap permasalahan tadi. Tidak ada khilaf, tidak ada dalil, tidak ada segala macam. Qaul wahid. Beliau menulis yang ada khilaf. Yaitu seperti yang kita katakan Al-Muqni' Al-Kafi. Itu ada khilaf dalam madhab. Setelah itu, beliau juga menulis yang khilaf antar madhab. Namanya Al-Mughni Syarh Matan Al-Khiraqi. Itu khilaf antar madhab dengan dalil. Dan pun beliau sampaikan mana yang rajih. Al-Mughni tersebut. Ya. Dan Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i juga menulis hal seperti itu. Nawawi menulis kitab yang qaul wahid, aqwal, qaul wahid minhajut talibin. Yang aqwal, radatul talibin. Khilaf dalam mazhab. Ulama ini mengatakan ini. Lebih dalam mazhab, masih dalam satu mazhab Syafi'i. Kemudian antar mazhab, beliau pun menulis. Tapi qadarullah, beliau tidak sempat menyelesaikannya karena Allah memanggil beliau. Umur 45, beliau menulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu lengkap dengan dalilnya, dengan dalil Quran dan sunnahnya, dan takhrij hadisnya lengkap. Dan ijma'at dan qiyasat dan dalil-dalil dalam fikih yang lainnya. Kemudian beliau pun menterjihnya. Sehingga para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang ada dalam Al-Majmu' perkataan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' bukan berarti mazhab. Karena beliau ketika menterjih bisa jadi keluar dari mazhab. Ya. Keluar dari mazhab. Berbeda dengan perkataan beliau dalam kitab Minhajut Talibin yang itu qaul wahid, yang itu yang adalah mazhab. Seperti itu ya ikhwan. Ya, tapi Anda langsung belajar baru bisa nahu ala kadarnya, langsung Anda baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Pusing sendiri Anda. Ya. Pusing sendiri Anda, tidak mendalam ilmunya. Ya. Ini tentunya kenapa ada yang qaul wahid, orang bisa langsung beramal. Dikatakan begini. Oh udah, kita amalkan itu. Kemudian ya ingin belajar lagi, kenapa ini, enggak ada ini? Ada lagi khilaf dalam mazhab ini, gini. Oh, ada pilihan.
Mana yang rajih, baik dalam mazhab atau dengan mazhab yang lainnya? Ada ini dalilnya, ini segala macam, ini yang rajih. Begitu. Ya, tabiat manusia dengan pelajari ilmu fikih. Dan masalah kontemporer juga seperti itu. Sehingga nanti insya Allah akan kita baca dari buku Syarh al-Umdah Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, yang syarah ini disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. InsyaAllah sekarang mungkin cukup. InsyaAllah pekan depan kita mulai Babul Bay'. Kitabnya ini juga ada di PDF, dan kalau tidak salah juga ada di Maktabah Syamilah. Dan ada kakak kelas saya dahulu, Dr. Muhammad bin Dahil Al-Haji. Beliau pengawas senior syariah di Bank Ar-Rajihi. Beliau kumpulkan masail muasyirahnya saja dalam masalah muamalat, yaitu yang beliau kumpulkan hanya kasus-kasus kontemporer dalam masalah muamalat saja juga ada. Tapi ini tentu tidak akan nyambung kalau kita bahas fikihnya. Kita bahas dulu agak tersistematika fikih yang dijelaskan para ulama seperti apa, kemudian apa hubungannya dengan permasalahan kontemporer tadi, sehingga sedikit memudahkan kita untuk bisa mengetahui dan mengamalkannya. Tapi bagi teman-teman yang sudah belajar fikih dari satu kitab yang qaul wahid tadi dan aqwal tadi, dan ingin yang kontemporer saja, ada. Itu beliau kumpulkan dalam masail mu'asyirah fil muamalatil maliyah di kitab Syarh al-Umdah. Juga ada di beliau masukkan di ini juga, di Kitabpedia juga ada, di Maktabah Syamilah juga ada. Ya, baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Arwani Tarmizi telah memberikan ini madkhal atau penghantar dalam pembahasan kajian fikih muamalah dari kitab Syarah Umdatul Qari yang akan Syarah Umdatul Fiqih yang akan kita bahas secara khusus dimulai di pekan yang akan datang dalam bab jual beli. Dan penghantar ini mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan dan juga ilmu pengetahuan dasar bagi kita untuk bisa memahami lebih dalam terkait dengan pembahasan dari kitab ini. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu bagi para pendengar dan pemirsa. Kami persilahkan. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Lukman di Gongsi. Silakan Abu Lukman. Fadhal. Ya. Halo? Iya, silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya ini Bapak mertua baru meninggal. Nah. Kemudian? Ya, meninggalkan satu istri. Pertanyaan terkait dengan waris ya, Pak. Minta dihitungkan warisannya. Nah. Baik, disebutkan ininya ya. Secara terperinci siapa yang wafat dan kapan waktunya. Ya, Bapak dengan yang meninggal Bapak Amar, meninggal ke Sabtu kemarin 6 Syawal ya. Kemudian meninggalkan satu istri, 2 anak perempuan. Nah. Tidak ada anak laki-laki. Kemudian 1 orang adik laki-laki dan 1 orang adik perempuan, dengan orang tua dari bapak sudah tidak ada dua-duanya. Baik. Jangan ditutup, Ustaz. Ya. Kemudian untuk harta yang ditinggal berupa rumah. Mengenai rumah ini dulu waktu tahun 80-an dibeli bersama dengan ibu itu pakai kredit ya dulu. DP-nya itu dari ibu. Kemudian selama penyicilan itu misalnya dulu cicilannya sekitar 60-an ribu, tapi penghasilan bapak sekitar 48, jadi masih kurang dengan
kemudian mereka punya usaha bersama untuk menutupi cicilan ini sampai lunas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah memang bagaimana perhitungan bagian yang akan diwariskan dari rumah tersebut. Seperti itu. Nah, sebentar akhi, jangan ditutup dulu. Dengan siapa tadi namanya? Antum? Dengan Abu Lukman. Abu Lukman. Coba ulangi. Baik, Bapak Abu Lukman bertanya tentang orang tua yang bernama Ammar wafat, ya, atau suami wafat 6 Syawal tahun ini. Kemudian meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian 2 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki ya Abu Lukman ya? Iya, betul. Saudara kandung dari Bapak Ammar Iya, benar. 1 orang, dan saudari kandung dari Bapak Ammar 1 orang. Betul. Gimana perwarisannya? Dan harta warisannya Sebentar, kita buatkan pembagiannya dahulu. Nah, Ustaz. Istri dapat 1/8, 2 anak perempuan 2/3. Kemudian sisa untuk saudara kandung, saudari kandung 2/1. Kemudian disamakan, penyebutnya 8 dengan 3, 24. 24 bagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 3, 8 kali 2, 16. 16 tambah 3, 19. 24 plus 19, 5 sisanya. 5 akan dibagikan kepada 3 bagian, karena saudara kandung dapat 2 bagian. Saudari 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 5 dan 3, 5 dibagi 3 tentu ada pecahan, maka 3 dikali 24 sama dengan 72 ya. 72, 3 kali 3, 9. 3 dikali 16, 48. 48 berarti masing-masing 24. 3, 5 ini 1 bagian dikali 2 berarti 10, 5. Hartanya dibagi 72. Ya. 9/72 untuk istri. Ya. Masing-masing anak perempuan dapat 24/72, 24/72. Saudara kandung, ayah dan ibu Ammar sudah wafat kan ya? Sudah. Saudara kandung dapat 10/72, saudari kandung 5/72. Adapun mengenai rumah tadi, ya hasil bekerja berdua, itu hasil bekerja berdua kerja apa, dagang atau apa? Dagang, Ustaz. Dagang. Jadi ada Sebentar, usaha dagangnya satu, tapi mereka kerjakan berdua. Bapak ini ada gaji, cuma gajinya di bawah dari cicilan. Jadi selain dari gaji, mereka usaha jadi untuk biar buatan hidup. Ya, sebentar pertanyaan saya. Ya? Untuk dagang tadi modal dari siapa? Murni dari bapak atau ada uang ibu juga? Kalau modal sepertinya mungkin dari ibu. Misalnya apa dulu? Tanyakan ibu, jangan sepertinya ibu Anda kan masih hidup kan ya? Iya, ya. Tanyakan. Kalau modalnya dari ibu, berarti bapak ikut mengelola. Ya, perkiraannya aja gaji pengelola apa bagian bapak, apakah mencari barang atau menjualkan barang, mencari apa? Ya, biasanya gaji seperti itu, pekerja seperti itu berapa, berikan seperti itu. Paham? Iya. Persentasenya. Dan untuk membeli rumah tadi itu, apakah murni dari hasil dagang atau ada uang bapak dari gaji? Dari gaji sebagian besar. Ya, pertimbangkan, berarti di sini jelas lebih banyak saham bapak dalam rumah tadi. Kalau tapi untuk pembayaran sebentar, Anda umpamanya perkiraan 2/1. 2 yang saham bapak, 1 saham ibu. Ya, bagi aja rumah tadi yang 2/3 dibagi, ya, yang 1/3-nya tidak. Cukup jelas? Ya,
Kalau untuk ini kan kondisi rumah kan tempatin nama ibu, karena cuma di situ tempat tinggal. Sebentar. Untuk yang ke tadi. Rumah ini sekarang atas nama siapa di sertifikatnya? Bapak itu. Iya kan, apalagi rumah sertifikat bapak. Ya, tinggal tanya ibu ikut dalam hal itu apakah ikhlas? Jadi karena mau nama bapak. Kalau dibawa kemana-mana kan bapak yang bisa jual cuman. Ya, kalau Anda punya motor, namanya nama Anda, itu bisa ke istri mengklaim itu motor saya? Ya, tapi kalau kita memang Sebentar. Bisa atau tidak? Iya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oh, ya. Ya. Maka tanyakan ke ibu, apakah ibu ingin niat membantu saja atau ingin punya saham ketika ibu ikut membayar rumah tersebut dari hasil dagang tadi. Ya. Atau hanya bentuknya pinjaman. Tergantung, kalau ibu mengatakan, yaudah kita mau ikhlas-ikhlas saja dah, ya berarti itu punya bapak. Dibagi semuanya waris. Tapi kalau ibu mengatakan, ibu sih pengennya dulu itu ya ada andil ibu juga, berarti saham. Kalau ibu mengatakan sifatnya pinjaman, berarti pinjaman, dikeluarkan dulu pinjaman kepada ibunya dari hasil penjualan rumah tersebut. Baik. Nah, kalau untuk rumah sendiri kan ditempatin nama ibu saat ini, Pak. Untuk tadi pembayaran ke dua saudara itu kan berarti kalau tidak ada uang cash misalnya untuk senilai dengan taksiran harga rumah nanti setelah dibagi, solusinya apa, Pak? Itu tadi Anda sampaikan solusinya. Ingin solusi lain begitu? Ya. Kalau nggak mampu membayar, bayar sewa. Ini kan 10/72 milik saudara. Maaf, 5/24 milik saudara-saudari. Ya. Kalau sewanya umpamanya 2.400.000, berarti 500.000 itu hak sewa daripada saudara-saudari. Paham? Selagi belum diuangkan, jadi disewakan berarti gitu ya. Ya, kalau mau diuangkan ada anak dari si istri Amar ini yang punya uang, ya udah dah kita saya bayarin aja ibu tinggal aja di sana, ya alhamdulillah, berarti nggak ada sewa lagi. Atau mereka mengikhlaskan, itu lain hal lagi. Yang penting jelaskan dulu hak mereka. Mereka mau mengikhlaskan, alhamdulillah. Cukup, akhi. Baik, Masya Allah, alhamdulillah cukup jelas dan terjawab ya pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik, jazakallah khairan Bu Lukman di Cilengsi, dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Silakan di belakang Bu Lukman, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Saya dengan Pak Suparno di Cibubur, Pak. Pak Suparno di Cibubur, silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak, saya mau nanya masalah pembagian waris ya Pak ya. Baik. Nah, mau dihitungkan maksudnya ini Pak ya? Ya. Pertanyaan terkait dengan minta diperhitungkan. Iya betul. Baik, silakan Pak. Jadi gini Pak, orang tua saya dulu meninggal. Anaknya 8 Pak. Yang meninggal terlebih dahulu siapa Pak? Ibu. Istri. Iya. Namanya siapa? Nama istri itu? Saminem. Siapa? Saminem Pak. Saminem wafat. Dan dia punya harta, Saminem? Kenapa Pak? Punya harta beliau? Iya, peninggalannya adalah tanah, pekarangan, dan sawah, dan rumah. Atas nama Saminem? Iya. Ya, tahu. Itu, ya ini berdua Pak sama ayah saya gitu. Yang di sertifikat namanya siapa? Saminem atau suaminya? Ayah. Suaminya? Bapak Rasdin. Pak Rasdin, berarti itu tanah Pak Rasdin apa Saminem? Dua-duanya Pak, itu hasil berdua-duanya itu Pak.
Namanya kok satu, tapi kok dua-dua yang punya, bisa begitu? Kan suami istri itu, Pak. Ya Pak, walaupun suami istri, hak masing-masing. KTP Anda bisa nggak suami istri KTP satu? Enggak kan ya? Iya, iya. Nah, yang ala kulli hal, Saminem ketika membeli tanah dan rumah itu, tanah pekarangan dan sawah itu, ada andil uangnya dia kah? ada, Pak, ada. Ada. Iya. Berapa persen kira-kira? Kita udah lama sekali ya, Pak. Ya kemungkinan kalau emang persentasenya yang memang yang bekerja itu adalah ayah saya, ibu saya itu ada ibu rumah tangga. Ya nggak banyak sih, Pak. Paling 25%-an lah gitu. Uangnya kalau harganya 100 juta, 25 juta Saminem mengeluarkan uang. Betul. 25 juta dia ngeluarin uang. Betul. Dari uang diberikan oleh Pak Rashidin. Betul. Ya udah, tidak ada masalah. Saminem wafat. Ketika dia wafat, berarti suaminya Pak Rashidin masih hidup kan ya? Masih Pak, masih. Ada suami, ahli warisnya, ayah ibu Saminem masih hidup? Sudah meninggal. Sebelum Saminem? Iya. Okay. Anak Saminem laki perempuan berapa? Lakinya itu 6, perempuannya 2. Ya, hanya ini ahli waris Saminem. Suami 6 anak laki, 6 anak perempuan. Yang lain tidak dapat. Iya. Suami kalau ada anak. Yang ahli warisnya yang meninggal udah 4, Ustaz. Yang mana? Anak-anaknya? Yang anak laki-laki itu meninggal sudah 3, yang perempuan. Saminem wafatnya kapan? Waktu sama masih kelas 4 SD, tapi udah lama sekali. Iya, Anda kelas 4 SD, saya mana lah tahu. Itu tahunnya maksudnya Pak. 75 kan? 75 Saminem wafat. Iya. Terus 75. Kemudian yang pada waktu Saminem wafat, suaminya masih hidup. 6 anak laki-laki ini masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. 2 anak perempuan masih hidup? Masih hidup. Tidak apa-apa. Mereka berhak dapat itu. Walaupun sekarang hartanya belum dibagi, harta Saminem, tapi mereka sudah wafat, dibagikan ke ahli waris mereka. Jelas? Oh iya, tak. Ya. Maka ini hak suami di sini karena ada anak 1/4, sisanya untuk anak laki perempuan. Ada dibagi 4, 1, 3. Anak laki-laki 6 kali 2, 12 tambah 2, 14. 3 dia akan dibagi ke 14 bagian. Ada pecahan 14 dikali 4. Sama dengan 52 Ustaz. Iya. 56. 56 Ustaz. 56. 6. 14. Kemudian anak laki-laki masing-masing dapat 6. 65. 6. 6. 6. 6. Anak perempuan 3. 3. Iya. Harta Saminem dibagi 56 bagian. Iya, tak. Baik tanah, mau emas, dan lain-lainnya, sawah, kebun, ya, sapi, dan lain-lain. Semuanya dibagi 56. 14 per 56 milik suaminya, Rashidin. Masing-masing anak laki-laki dapat 6 per 56. Masing-masing anak perempuan dapat 3 per 56. Ya, no. Ustaz, boleh nanya lagi, tak? Ya, silakan. Nah, kalau yang saudaranya sudah meninggal tuh bagaimana nggak, tak? Yang sudah meninggal tuh. Sudah meninggal itu. Kita urut dulu. Siapa yang meninggal lagi setelah Saminem?
yang meninggal itu anak yang paling bontot anak perempuan. Anak perempuan tahun berapa meninggalnya? Itu tahun 87, Tat. Sebelum itu nggak ada lagi yang meninggal? 87 meninggal, terus anak nomor 2 laki-laki. Yang suami Pak Rasyidin kapan wafatnya? Pak Rasyidin itu wafatnya tahun 2000. Oh, masih belakangan ya? Ya udah. Pertama, kemudian yang wafat adalah anak perempuan dahulu. Tahun 80-an. 87 87? Iya, 87 aja. 87. Tahun 87. Ini 87 saya kelas 1 SD, Pak. Tadi kan Pak bilang Bapak SD. Ketika pas S3 SD, saya kelas 1 ini. Suami ini tapi masih di bawah umur sih, umur 12 tahunan, Mbak. Ya enggak apa-apa. Berarti bagian dia yang 3/56 akan dibagikan kepada ayahnya. Ayahnya itu Pak Rasyidin tadi. Iya. Terus yang nomor yang wafat lagi. Bagian yang 3/56 anak perempuan yang wafat 87, semua bagiannya dibagikan kepada ayahnya Rasyidin. Iya, Tat. Ahli warisnya adalah ayah. Iya, Tat. Rasyidin. Terus siapa lagi yang wafat? Kakak saya yang nomor 2 namanya Sali itu wafat tahun. Sali, sebentar siapa? Sali berarti laki-laki. Laki-laki. Ya, Sali wafat tahun berapa? Tahun sebentar agak lupa saya. 2000 saya waktu pulang itu 2015, Tat. Rasyidin kapan? 2018. Ya. Rasyidin kapan wafatnya? Pak Rasyidin. Itu 2007 atau 2008 dulu, Tat. Berarti lebih dulu Pak Rasyidin daripada Sali. Nah, ya Pak? Bukan, Pak. Duluan kakak saya nomor 2 ini. Anda bilang 2007-15 Sali. Rasyidin 2000. Duluan kakak saya, Pak. Duluan kakak saya nomor 2 ini. Tidak masalah. 2015 dia. Iya. Siapa lagi yang wafat? Kita tentukan dulu yang wafat tahunnya. Iya, yang terakhir kakak saya yang paling nomor 1 tahun itu kemarin, sekarang tahun 2021 kemarin, Pak. Wafat 2021. Iya. Terus nggak ada lagi yang wafat? Nggak ada, kan pasti tempat yang dapat kasih. Rasyidin kapan wafatnya? Pak Rasyidin? Iya. Pak Rasyidin itu setelah kakak saya nomor 2 itu, Pak. Iya, tahun berapa tahunnya? Iya. Perkiraannya, Pak? Perkiraan itu tahun Pak Rasyidin itu waktu saya pulang kampung itu. Pulang kampung. Aduh, lupa itu. Tapi di bawah tahun yang terakhir. Kalau lupa saya tidak bisa jelaskan ya, Pak ya. Iya. Nah, ingat-ingat dulu kapan dia wafat Pak Rasyidin? Ya, antara tahun Pak Rasyidin itu tahun saya pindah di Cibubur itu tahun 2000 ya, pas 2011 apa 2010 gitu loh, Tat. 2011. Iya. Berarti Pak Rasyidin dulu yang wafat dibandingkan Sali. Kalau agak lupa. Ya udah, Pak. Bapak ingat-ingat lagi, nanti tanya lagi yang baik ya. Karena kalau begini kasihan nanti. Karena yang wafat tentu dibagi dulu hartanya kepada yang masih hidup. Kalau terbalik-balik terbalik-balik nanti harta miliknya. Nah, cukup ya Pak ya. Baik. Ya, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain yang mungkin sudah menunggu. Silakan di line telepon. Baik, kita sapa penanya yang ketiga. Halo. Silakan.
Halo. Ya, Bu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah Di mana, Ibu? di Jakarta. Baik, silahkan pertanyaannya. Jadi begini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu waktu anak belum menikah, anak pernah dikasih rumah secara KPR riba. Sebentar. Belum Dikasih rumah KPR berarti rumahnya belum lunas. BTN, rumah angsuran. Jadi belum menikah sama seseorang. Nah, saat mau menikah itu diambilin rumah atas nama saya. Diambilin rumah tapi belum lunas. Belum rumah BTN angsuran. Tapi sudah nama Anda. Nama saya. Terus? Nah, sampai sekarang kan itu masih jelas. Setelah saya menikah dengan bukan orang yang itu, akhirnya saya menikah dengan yang lain, gini, dijodohin. Dan suami saya itu nggak tahu saya punya rumah itu waktu dikasih sama yang dulu, gitu. Nah, sekarang menikah sama yang sudah mengenal sunnah itu, dia nggak mau rumah itu karena katanya rumah itu udah kata riba ini gitu. Dan itu berjalan angsurannya udah 7 tahun gitu kan. Nah, sekarang bisa nggak kalau rumah itu misalnya saya oper kredit kayak gitu, terus duitnya dipakai untuk umroh, itu bisa nggak? Ada dosa nggak di situ, Ustaz? Sebaiknya ibu lakukan adalah ibu jual di bawah tangan. Tentu harus orang yang bisa percaya ke ibu. Maksudnya gimana, Ustaz? Dijual di bawah tangan. Dapat uangnya, ibu lunasi kreditnya. Sehingga ibu tidak punya urusan riba lagi. Karena kalau cuma over kredit, berarti nama ibu kan masih? Jadi harus dijual terus saya tambahin duitnya gitu? Sebentar, ibu sisa utang berapa lagi? Sisa utang 4 tahun lagi. Rupiahnya, bukan tahunnya. Rupiahnya itu berarti berapa ya kalau angsuran 1 juta ya? Dikali 4 tahun berapa ya? 480 juta. 48 juta atau? Iya, 48 juta lagi. 48 juta. Kira-kira rumah bisa terjual berapa? 100. Ibu jual cash 100 di bawah tangan, sehingga ibu dapat uang 100 juta kan ya? Lalu bayarkan 48 juta ke bank tersebut. Sebentar dulu, jangan langsung ini. Setelah itu berarti ini sudah menjadi milik ibu penuh kan ya? Ya. Setelah itu ibu balik namakan kepada yang bayar 100 tadi. Ya. Sisanya 52 juta halal milik ibu. Mau ibu pakai umroh, mau pakai apa, silahkan. Gitu. Berarti yang nggak apa-apa, yang 48-nya saya bayarin lunas aja, saya ambil yang 52 aja ya? Iya, halal. Cukup, Ibu? Jelas? Tapi sebentar. Ya. Tapi ini di sini suami saya ini nggak ridho, saya tidak boleh ambil duit itu sama sekali. Jadi katanya itu duit haram karena didapat katanya di saat belum menikah. Gitu. Jadi dia nggak mau saya ambil duit itu sama sekali gitu. Sedangkan orang tua saya udah buat bapak aja sini buat umroh gitu. Jadi gimana? Saya nggak apa-apa menentang suami atau gimana yang terbaiknya? Anda mau ngasih ke bapak Anda maksudnya atau apa? Iya, saya maksudnya duit itu mau. Nggak apa-apa. Ke bapak Anda ya udah, nggak apa-apa. Anda nggak mau uang itu ada di saya. Walaupun sebetulnya tidak ada hak suami melakukan hal tersebut karena ini halal penjualannya. Kecuali kalau mungkin suami khawatir jangan-jangan nanti itu yang ngasih dahulu, yang nggak jadi nikah dengannya nanti nuntut. Enggak, dia bukan masalah itu, hanya karena katanya itu tidak halal gitu. Kalau masalah halalnya halal, yang haramnya itu adalah sisa ribanya tadi. Nah, Baik, Ustaz. baik. Ya. Cukup, Ibu? Iya, sudah. Baik, alhamdulillah. Nah, jazakumullah khair. Jazakillah khair, Ibu Barakallahu fiik.
Kita selanjutnya berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Dan mohon maaf bagi Anda yang bertanya terkait dengan waris, harap diperjelas ya terkait dengan ahli warisnya dan kapan wafatnya sehingga bisa kita sampaikan pertanyaannya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Iqbal di Padang. Silakan, Umu Iqbal. Iya. Ini ada yang ditanyakan Ustaz mengenai hibah. Ya, Ibu. Jadi ada kami ini dua adik-beradik perempuan. Jadi orang tua menghibah sudah meninggal. Ini termasuk harta ibu yang tinggal Ustaz, karena di sertifikat ini rumah dan tanah itu nama ibu. Iya, berarti punya ibu. Jadi, Terus? Iya, jadi ibu sekarang menghibahkan kepada kami karena katanya nanti ada pertengkaran antara kedua anaknya, jadi dihibahkan sekarang. Jadi bagilah secara baik-baik katanya kan. Ya, jadi bagaimana itu Ustaz? Apa sudah sah yang kayak gitu Ustaz? Apa perlu disertifikatkan? Karena ada Ya, harus disertifikatkan. Harus dibalik sertifikatnya, dipecah, dibalik. Nah, maka. Gitu. Iya. Oh iya. Jadi di sini ada juga Ustadz, sebelum menghibah, Bapak dulu ada menyuruh adik itu membangun 3 buah kedai yang pondasinya sudah Bapak yang punya. Jadi disuruh bangun. Jadi dalam pembagian itu, Bapak bilang begini, kalau misalnya yang membangun kedai itu si adik atau si kakak, jadi silakan yang kedai ini silakan ambil kayak gitu. Jadi yang rumah tetap punya si kakak untuk kata si ibu. Jadi bagaimana itu Ustaz, yang hasil dari pembangunan kedai itu? Apakah itu dibalikan dulu uang adik itu karena tidak ada hutang piutang antara adik dengan bapak Ustaz? Adik bangun di tanah ibu. Iya. Pondasinya bapak yang bangun. Iya, bapak. Dihibahkan untuk siapa saja. Iya. Ya, hibah siapa saja yang tidak boleh lah. Terus adik sudah bangun atau belum? Belum. Ya, berarti pondasi kan milik siapa saja. Tapi sudah berapa lama waktu pondasi itu? Jangan-jangan sudah tidak bagus. Tak layak dibangun di bagus atasnya. di ini Ustaz, udah dibangun baru sama bapak dan ibu. Oh, sudah bangun baru bapak ibu. Jadi milik siapa jadinya kata bapak dan ibu? Siapa yang membangun? Kan bapak dan ibu yang bangun. Berarti milik bapak dan ibu lah. Nah, yang ininya Ustaz, yang badannya ke atas Ustaz. Pondasinya kan bapak ibu. Jadi yang melanjutkan pembangunan itu ke atas. Jadi siapa yang mau yang membangun sampai selesai, jadi silakan dia yang jadi pemilik kedai itu. Ya, jadi yang Bapak masih hidup. Bapak sudah meninggal, Ustaz. Baik. Kemudian sampai sekarang sudah jadi kedainya? Sudah. Siapa yang bangun? Adik. Adik. Ya, itu punya adik, berarti Ju'alah namanya. Terus? Jadi gimana Ustaz kalau misalnya hibahnya? Kalau menurut ibu, yang kedai lurus ke belakang itu untuk adik, yang rumah lurus ke belakang itu untuk si kakak. Jadi gimana itu Ustaz? Apakah uang adik itu dikeluarkan? Atau itu yang kemarin itu kan tidak ada hutang piutang? Sebentar, sekarang ingin dibagi rata atau ingin menetapkan apa yang telah dibagi ayah tadi? Itu kami mau nanyakan Ustaz, bagaimana solusi yang terbaiknya gitu? Kalau ingin dibagi rata, tentu dihitung ulang nilai uang yang dikeluarkan adik tadi. Kok gitu. Tapi kalau misalnya dari ibu yang memberikan tadi, itu sudah sah Ustaz? Misalnya dari kedai itu ke belakang, itu adik, dan itu di tengahnya ada jalan untuk lurus ke belakang, terus rumah ke belakang untuk si kakak. Itu gimana Ustaz itu yang kayak gitu? Tidak ada masalah. Kalau ibu yang memberikan tidak ada masalah. Dari nilainya adil kira-kira kan kalau harganya, harga tanahnya? Nggak adil Ustaz. Sama adik itu misalnya lebarnya cuma 9 meter, sama si kakak 12 meter. Nilainya saya tanyakan bukan lebarnya Bu. Kadang nilainya 1 hektar lebih murah daripada yang cuma 10 meter.
karena 1 hektarnya di Kalimantan dan 10 meternya di dekat Jakarta Pusat. Nilainya kalau Jadi sama dirupiahkan, Ustaz, bersebelahan, karena bersebelahan itu sama nilainya, depan rupiahnya. jalan. Kalau nilai berarti udah adil, apalagi yang kurang berbanyak. Kalau udah adil ya Kalau nilai rupiahnya mungkin tidak adil, Ustaz. tidak adil. Adiknya juga membangun, ya adik juga membangun, terus Tidak, yang saya tanyakan yang hibahnya, tanahnya, bukan yang dibangun adik. Yang dibangun adik itu kan haknya dia. Yang hibah dari ibu, nilai rupiahnya berapa? Yaitu pondasi dan tanah yang untuk adik. Berapa kalau dirupiahkan? oh gitu. Berapa kira-kira? Kira-kira ada 15 jutaan apa 15 juta. gitu, Ustaz. Yang tanah Anda, kan Anda hanya tanah saja. Dan rumah yang di belakang. Gitu kan ya? Enggak, Ustaz. Yang kami sudah punya ini rumah langsung rumah. Ya, yang disediakan ibu untuk Anda berapa kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan rumah dengan tanahnya ini ada ratusan itu, Ustaz. Ada paling 300-an ada. Anda 300, adik 15 juta. Betul? Ya, itu maksud kami yang dalam pembagian ini kan memang tidak adil, Ustaz. Karena Tidak adil. Maka dengan demikian, agar adilnya Anda bilang ke ibu, ya, Anda mungkin bayar dengan uang, tidak ada masalah, ibu berikan tanah seperti itu namanya, tapi selisihnya ini kan menjadi 315 juta. 315 juta dibagi 2 berapa jadinya? 157. iya. Anggap 157. Ya, dikurang 157, 15, selisihnya 104. Berapa berarti? 142. 142 juta Anda bayarkan ke adik. Jelas? Oh, kayak gitu, Ustaz. Sehingga adil jadinya hibah si ibu. Anda katakan kami terima, Bu, ya. Terus Anda sampaikan ke adik, adik kamu memang dapat kecil tapi kakak bayar 142 juta. Ya, Iya. agar Allah tidak murkai ibu di mana kakak dapatnya lebih banyak, kamu kurang. InsyaAllah kakak bayar dengan cara cicil. Iya. Kalau misalnya kita bayar dengan tanah gimana, Ustaz? Boleh, tidak ada Kan masalah. lebar di belakang. Boleh, asal dia setuju seharga 142 juta, tidak ada masalah. Oh gitu. Jadi karena di belakangnya tanah lebar, jadi kami ngambil tanah yang kecil, dia yang dilebarkan kayak itu, Ustaz. Terserahlah, boleh. Yang penting nilainya sama. Nah, cukup Ibu Iqbal. Oh iya. Baik, Ya, Ustaz. alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum wa jazakallahu khairan Ibu Iqbal. Barakallahu fiik, dan semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari via chat WhatsApp dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah mengetahui secara jelas 8 beberapa mustahik zakat secara definisi. Hanya tinggal 2 hal yang ingin saya minta penjelasan terkait dengan fisabilillah, Ustaz. Apakah atau siapa, bagaimanakah rinciannya, Ustaz? Dan demikian juga musafir, bagaimana penjelasannya? Dan pertanyaan kedua terkait dengan bantuan zakat untuk seorang ustadz dan anak sekolah yang kurang biayanya. Apakah bisa dimasukkan ke dalam bagian fisabilillah? Nah, Kalau ini maksud dengan fisabilillah Ibnu Sabil, fisabilillah yang rajih dari pendapat para ulama adalah orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah dan tidak dapat gaji. Ya, berjuang di jalan Allah itu artinya berperang di jalan Allah Azza wa Jalla dan tidak dapat gaji, itu pasti fisabilillah. Kemudian para ulama yang lain pun termasuk dari kibar ulama menyamakan dengan hal tersebut adalah orang yang mengembangkan agama Allah, seperti agama Allah dikembangkan dengan jihad, perang, juga dikembangkan dengan ilmu syar'i. Maka para
para ulama yang mengembangkan ilmu syar'i dan tidak dapat gaji dari negara bisa diberikan bagian hal tersebut. Adapun Ibnu Sabil orang safar, melakukan perjalanan kemudian bekalnya habis. Tapi kalau perjalanan bekalnya habis, ATM-nya isinya masih banyak dan banyak tempat untuk tarik tunai, ya alhamdulillah itu tidak termasuk. Cukup jelas, jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Saya membuka travel umrah Ustaz, di mana DP peserta saya gunakan untuk usaha fast moving Ustaz, mungkin pergerakannya lebih cepat. Bagaimana Ustaz hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Karena memang DP itu pendapat yang dapat mayoritas para ulama menjadi milik penerimanya. Dan halal bagi dia, dia tidak jadi hilang pun halal. Jazakallah khair. Demikian pemirsa Raja yang ada di Bandung, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah seorang ayah yang wafat dan hanya memiliki anak perempuan saja dan istrinya masih hidup, bagian kelebihannya diberikan kepada saudara laki-laki saja atau saudara laki-laki ayah saja Ustaz? Mohon pencerahannya. Dibagikan kepada ansabah. Ansabah ada bin nafs, ada bil ghair, ada ma'al ghair. Kalau ada bil ghair, ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka untuk mereka. Allahu a'lam. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah perusahaan dan saat ini saya diminta untuk menjadi divisi yang menandatangani asuransi karyawan Ustaz, di mana adanya persetujuan dari pihak perusahaan apabila ada karyawan yang wafat maka keluarganya mendapatkan jaminan asuransi. Bagaimana hukum perkara ini Ustaz? Jazakallah khair. Yang ditandatangani klaim asuransi atau akad pembuatan asuransi? Di sini klaim asuransi Ustaz. Klaim asuransi nggak ada masalah. Bila itu sebatas haknya dia. Apa sebatas haknya dia adalah premi yang dibayarkan oleh karyawan tadi. Kan karyawan ikut asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Ya, sebesar premi itu hak dari karyawan tadi. Adapun pertambahannya bagi si karyawan halal. Ya. Bagi karyawan kenapa halal? Dia dapat gratis. Bila tidak dipotong dari gajinya, ya, murni dari perusahaan, halal Anda mendatangkan. Karena baginya halal, halal Anda mendatangkan. Jadi kalau dia dipotong gaji, maka yang halal bagi dia hanya sebesar premi yang dibayarkan dari gajinya. Allahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang wafat, wanita wafat tahun 2020 dan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang suami, satu orang anak perempuan, dan ibunya masih hidup Ustaz. Bagaimanakah pembagian harta warisan di mana saudara-saudara kandung yaitu 6 orang, 1 laki-laki dan 5 perempuan Ustaz? 5 saudari. 6. Suami dapat 1/4, ibu 1/6, anak 1/2, saudara sendiri sisa kalau ada. 6. 4, 6, 2, 12, 3, 2, 6. Sisa 1. 6. Ya, 1 dibagi 7. 7 dikali 12.
7 dikali 7, 84. 84, 21/84 hak suami, hartanya dibagi 84, suami mendapatkan 21/84, ibu dari yang meninggal mendapatkan 14/84, anak perempuan masing-masing dapat 21/84, saudara mendapatkan 2/84, saudari masing-masing mendapatkan 1/84. Baik. Untuk anak perempuan berapa Ustaz? 21/84. 21/84. Nah, demikian pendengar yang bertanya. Nanti bisa disimak kembali rekamannya dan bisa disampaikan kepada yang lain. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan penjualan atau pembelian logam mulia, Ustaz. Pertanyaannya adalah, bolehkah pembelian dengan cara online dan kemudian dikirim beberapa hari berikutnya, Ustaz? Jazakallah khair. Tidak boleh. Jadi riba nasiah. Pembelian dengan cara online berarti tidak ada serah terima barang. Yang ada serah terima uang bisa online, tapi emas tidak bisa online. Allahu a'lam. Demikian jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya bahwa Ana baru mengetahui bahwa memesan barang inden pada reseller harus dibayar lunas, tidak boleh menggunakan DP. Apa yang Ana harus lakukan, Ustaz, apabila Anda sudah melakukan hal tersebut? Apa Anda membatalkan transaksi tersebut atau Anda cukup melunasinya saja, Ustaz? Jazakallah khair. Mengulang akadnya yang penting. Masalah lunas melunasi tidak ada masalah. Hanya diulang akadnya setelah diterima barangnya. Baik. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat amwal, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi muzaki untuk menyerahkan secara langsung kepada kerabatnya dengan asumsi bahwasanya dia mustahik dan kekurangan secara lahiriahnya dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya, Ustaz? Jazakallah khair. Tidak ada asumsi pasti. Anda cek dulu, tanyakan berapa pendapatannya, berapa hartanya, asetnya, tabungannya, dan segala macam. Bila Anda lihat dia mustahik, di mana harta yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya, baru dia berhak menerima zakat, baru boleh Anda berikan zakat kepada dia. Bila hanya asumsi Anda saja, ternyata realnya tidak seperti itu, menurut Anda dia berkebutuhan khusus, tapi sebetulnya dia punya harta yang menyebabkan dia tidak bisa menerima zakat, maka zakat Anda tentu tidak sah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa, kita akan berikan kesempatan kembali via telepon untuk satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Rima di Bandung. Baik, Ibu Rima, silakan. Oh ya, ini Pak Ustadz mau tanya, ini ada seorang istri meninggal, lalu tahun 2009. Nah. Kemudian meninggal, ahli warisnya adalah suami, orang, lalu anak perempuan 1, anak laki-lakinya 2. Nah, pada saat meninggal itu orang tua perempuannya masih ada, ayah ibunya masih hidup ya, ya? Masih hidup, ya. Baik. Itu saja. Nah, lalu begini Pak Ustadz, mau tanya bahwa istri tadi kan menikah dengan suami, cuman kayak rumah yang ditinggalin bersama, istrinya tadi nggak bekerja, tidak, maksudnya ibu rumah tangga.
lalu rumah yang ditinggali selama ini itu atas nama suami, kendaraan dan semuanya itu atas nama suami. Istri itu mendapat hibah dari orang tuanya, itu adalah rumah yang ditempati orang tuanya saat itu, sama kebun gitu, Pak Ustadz. Sebentar, rumah yang ditempati orang tuanya berarti belum serah terima? Sudah diserah terima, sudah dibalik nama, tapi memang orang tuanya masih hidup, jadi sama suaminya nggak apa-apa, silahkan ditempati saja sama istrinya juga gitu. Iya, nggak apa-apa. Gitu, berarti itu dibagi waris. Oh iya. Waktu itu karena rumah yang ditempati bersama itu adalah atas nama suami, kemudian ternyata meninggal istrinya, kemudian ada pihak kakaknya dari istri ini menuntut bahwa maksudnya istrinya tuh harus mendapat warisan dari suaminya gitu loh, Pak Ustadz. Warisan dari suami yang meninggal istri? Jadi istri kan meninggal, Pak Ustadz. Istri yang meninggal. Nah, berarti kata si pihak keluarga istri berarti ada warisan untuk ayah ibunya gitu. Iya, yang tanah tadi kan milik istri, cuman namanya suami. Tanahnya masih atas nama istri karena itu tanah milik istrinya gitu loh, Pak Ustadz, dari orang tuanya. Iya, yang tanah itu dibagi waris. Ayah dapat, ibu dapat, suami dapat, anak dapat, seperti itu. Iya. Oh, oke. Sama rumah yang ditempati orang tuanya berarti dibagi waris juga gitu, Pak Ustadz? Itu punya istri atau punya suami? Punya istri. Iya, dibagi waris. Semua harta istri dibagi waris. Oh ya, untuk saudara-saudara kakak kandungnya gitu dapat nggak, Pak Ustadz? Tidak. Oh, oke. Oh, berarti untuk rumah, enggak ya, Pak Ustadz? Untuk rumah yang ditempati suami istri yang sudah wafat ini? Nah itu gimana ya, Pak Ustadz? Karena itu rumah istri apa rumah suami? Rumah suami sih, cuman katanya tadi kata Anda semua istri. Gitu. Kalau rumah suami ya tidak dibagi waris lah. Dengar Ibu, yang dibagi waris semua harta istri. Oh, harta istri, oke. Ya, rumah yang dihibahkan orang tuanya atau dihibahkan suaminya atau dihibahkan anaknya itu yang dibagi. Jelas? Jelas, iya. Untuk kakak perempuan atau kakaknya yang dari istri ini mendapat bagian nggak, Pak Ustadz? Tadi jawaban saya apa, Ibu? Enggak ya? Tidak. Ya, karena kalau Ibu lupa-lupa terus nanti lupa lagi, sudah saja lupa lagi. Oh iya. Ya karena ini jadi ada ini, Pak Ustadz, dari pihak kakak-kakaknya istri itu, jadi itu kan bagian rumah kamu tuh rumah bersamanya mereka itu kan ada bagian orang tuanya gitu. Jadi silakan, maksudnya dijujulin lah kalau bahasa Jawa itu, dijual atau apa, nanti dibagi itu ayah ibunya istri katanya gitu. Nah, kata pihak suami, lah saya harus kemana, masa harus dijual rumah kami gitu. Terus ya itu karena ada haknya orang tua istri gitu loh, Pak Ustadz, karena waktu itu orang tua istri masih hidup gitu. Itu berarti nggak ada ya, Pak Ustadz? Ya, kalau ayah ibu istri ini sekarang sudah meninggal. Sekarang sih udah meninggal, tapi ya, memang ya dapatlah saudaranya istri yang masih hidup. Bukan, maksudnya gini, Pak Ustadz, kan yang meninggal anaknya dulu, istri dari suami tadi. Nah itu berarti pas istri namanya siapa, Ibu? Istri namanya Bu Santi. Santi wafat tahun 2009. Kemudian siapa lagi yang wafat setelah itu? Ayahnya kapan wafat? Ayah ibunya itu berbarengan itu pada saat COVID kemarin 2020, Pak Ustadz. 2020. Iya. Iya. Betul, sekarang ada hak ayah dan ibu Santi di rumah Santi itu. Maka masalah suami mau tinggal di mana itu urusan dia. Maka harta warisan dibagi, ayah ibunya mendapat 1/6 dari setiap harta warisan yang milik Santi. Paham? Oh ya, maaf Pak Ustadz, kan tadi ayah ibunya Santi dapat ya Pak Ustadz. Itu berarti dari hartanya Santinya atau harta bersamanya Santi? Harta Santi saja, bukan bersama-bersama. Oh, oke. Oh ya, berarti Ibu Santinya meninggal, ayah ibu
dan anak-anaknya Santi sama suaminya dapat ya Pak Ustadz dari Bu Santi, hartanya Bu Santi tadi yang hibah dari orang tuanya Bu Santi. Harta mau di mana, hibah mau di mana, yang penting harta Santi. Iya. Oke. Cukup ya Bu ya, cukup jelas. Iya, paham. Tapi satu lagi Pak Ustadz, maaf. Iya. Setelah orang tuanya Santi tadi meninggal, Iya. berarti bagaimana Pak Ustadz, hartanya yang tadi milik ayah ibunya yang dari Santi itu berarti dibagi lagi untuk kakak-kakaknya gitu ya? Dibagi, bukan kakak-kakak, dibagi kepada anak-anak dari yang meninggal itu. Iya. Iya, nah. Oke, siap. Mau kakak, mau adik Anak-anak. Santi, terserah. Oh iya. Baik, Pak Ustadz, ya. Cukup Terima jelas. kasih banyak Pak Ustadz. Iya jelas, Alhamdulillah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan. Bisa dijelaskan kembali nanti dengan keluarga dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiikum. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.